Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Haji Hasan Basari selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kabupaten Indramayu dan sekaligus bakal calon Bupati Kabupaten Indramayu 2024-2029. Amin. Yang kami hormati para Ketua PAC Dapil 6, ada Bapak Miska Ketua PAC Gantar, ada Bapak Riman Ketua PAC Hargelis, ada Bapak Herianto atau Herian Ketua PAC Anjatan, ada juga Bapak Ahmad Ketua PAC Patrol, yang belum datang Ketua PAC Sukra. Yang kami banggakan Bapak Ibu Ketua Ranting sekecamatan Dapil 6 yang telah memenuhi undangan DPC Partai Gerindra dalam rangka pendidikan politik kader partai menuju kemenangan Pilkada 2024. Baiklah, Bapak Ibu, saya selaku pembawa acara akan membawakan susunan SK untuk Kecamatan Hargelis. Mangga untuk Pak Haji Hasan dan Bapak Riman berkenan di depan. Selanjutnya sambutan sekaligus pengarahan dari Ketua DPC dan bakal calon Bupati Indramayu kepada Bapak Haji Hasan Basari, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kami menyampaikan arahan, ini terkumpul 5 kecamatan Gantar, pirang desa, 7 desa, Ranting Gantar aja, Gantar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Gantar, KKP Gantar ya. Argolis, Riman, oh yang belum hadir, coba Hargolis, mantap. Kecamatan Anjatan, wah Anjatan sing akeh nggih. Oh, tidak ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Iya. Patrol, Bapak Ahmad Faisal. Siji loro telu papat. Desa pira? 8 kurang papat masih dalam, Kebentong dalam. Ya, iya Kebentong dalam. Dan Sukra telu. Desa apa telu ke? Beli. Desa apa sih bisa dir? Sini apa desa? Sikatir Bogor, Sukrawetan. Yes, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang telah diberikan kepada kita sekalian, sehingga kita pada siang hari ini alhamdulillah masih diberikan kekuatan, kesehatan, keselamatan hingga bisa ketemu di depan
arena Gor Habitat. Mudah-mudahan wasilah ini menjadikan sebuah awal untuk membangun emosional jajaran struktur Partai Gerindra dari tingkat DPC, PAC, dan ranting Wilayah Dapil 6. Selanjutnya sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya, tentunya kita sekalian yang mengharapkan sahabat kelak di akhir zaman. Yang saya hormati para jajaran ketua PAC Partai Gerindra Kecamatan Anjatan, Gantar, Hargelit, Rol dan Sukra yang masih belum hadir, yang saya banggakan. Yang saya hormati para ketua ranting Partai Gerindra Wilayah Dapil 6 Kecamatan Sukra, Patrol, Anjatan, Hargolis, dan Gantar. Pada kesempatan ini sengaja kami kumpul, sengaja kami undang pada kesempatan di siang ini. Paling utama kami mengapresiasi kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah menyempatkan waktu untuk agenda hari ini, pertemuan edukasi politik menyambut Pilkada 2024. Kami atas nama Ketua DPC Partai Gerindra tentunya ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama, kita baru saja lepas dari tugas besar perhelatan Pilpres dan pemilu pada bulan Februari tanggal 14 2024 yang lalu. Pasca itu, setelah selesai penghitungan, kami dipanggil ke DPP. Saya dikumpulkan, Pak Prabowo menyampaikan salam. Pak Prabowo menitipkan pesan. Karena apa, Pak? Karena Pak Prabowo begitu bangganya, Pak Prabowo begitu senengnya, Pak. 2024 kemenangan Partai Gerindra khususnya di Jawa Barat, wabil khusus Indramayu, itu di luar ekspektasi kita dan juga di luar ekspektasi dari Pak Prabowo sendiri. Partai Gerindra memenangkan Pilpres dengan perolehan suara 70,10%. Tepuk tangan buat Bapak. Sehingga Pak Prabowo menitipkan salam, sampaikan salam hormat saya kepada semua para pejuang-pejuang politik tentunya. Karena sesungguhnya pejuang politik wong pusat mandori. Karena sing dua wilayah sampai. Dan kemarin sudah dibuktikan dengan kesungguhan, dengan keseriusan, dengan ketotalan dalam perjuangan, tidak pernah mengenal lelah. Sehingga kristalisasi keringat kemarin yang diberikan Bapak-Bapak itu
menghasilkan yang amat sangat luar biasa. Makanya Pak Prabowo sampaikan salam hormat kepada para pejuang politik Partai Gerindra Maju dan juga seluruh warga masyarakat Indramayu yang sudah memberikan kepercayaan, ya, yang sudah memberikan mandat untuk tampuk kepimpinan nasional 2024-2029 pada Pak Prabowo Subianto. Tentunya tidak putus di situ, Pak. Mungkin 2024 bukan tidak mungkin lagi, pasti. Karena ada pilkada serentak, yaitu tanggal 27 bulan November 2024. Gerindra dilahirkan pada tanggal 6 Februari 2008, baru usia 16 tahun. Karena Gerindra dihadirkan oleh Pak Prabowo, Pak Hasyim, Pak Suhardi, karena ada semangat yang menggebu-gebu untuk bagaimana merubah bangsa ini lebih baik, Pak. Dan alhamdulillah hari ini insya Allah perjalanan ke depan bangsa kita dibawa nakoda oleh Pak Prabowo sesuai dengan cita-cita, sesuai dengan pemikiran Pak Prabowo untuk memberikan kebahagiaan, kesejahteraan kepada warga masyarakat Indonesia tentunya, khususnya Kabupaten Indramayu. Makanya apa yang sudah menjadikan gagasan dan pemikiran yang kemarin sempat Pak Prabowo dijanjikan di dalam debat, tentunya Pak Prabowo tidak akan pernah bisa sempurna, tidak pernah bisa berjalan dengan baik tanpa ditopang dengan kepemimpinan yang ada di daerah. Makanya di 2024 ada pilkada serentak, Pak Prabowo berkehendak, berharap kepada semua kader organik, kader yang dididik oleh Partai Gerindra untuk siap menjadi calon, Pak. Kenapa tujuannya tadi, Pak? Sama-sama kita untuk mengkawal agar program apa yang sudah dicanangkan oleh Pak Prabowo itu bisa berjalan dengan baik. Mungkin bila mau misalnya nih karena Pak Prabowo atau kena program geratak mengesor nih ini didukung dewek mungkin kita sempurna. Limu, makanya mau uji menyampaikan bahwa saya didaulat sebagai bakal calon. Kira-kira sampai sudah dipastikan sebagai pahlawan-pahlawan politik Partai Gerindra, siap untuk berjuang di pilkada 2004 nanti. Kenapa, Pak? Gerindra harus merebut kepemimpinan. Dan kenapa Partai Gerindra harus menghadirkan kader organik, kader yang dididik asli murni dari Partai Gerindra. Lalu lahirlah saya. Apakah saya berangkat lalu siap maju sebagai calon atau bakal calon dan insya Allah sebentar lagi akan jadi calon? Berangkat karena hanya sebatas nafsu, karena dilatar belakangi oleh ambisi? Tidak. Jadi kalau bicara tentang jabatan, kayak kita masih nyaman jadi dewan, Pak. Nyaman jadi dewan, Pak. Dewan yang provinsi,
mangkat sing kene tekan Bandung ngabri ngantuk balik di kos-kosan turu langsung boleh tiba langsung boleh bener boleh terus kula beli makat mengkantor di ngumah bener mayu wong kana anak sing ngundang-undang ji mendi langka apa langka artinya beban moral itu tidak seberat dengan kepemimpinan yang ada di eksekutif. Tanggung jawabnya, tanggung jawab moralnya. Kenapa saya siap? Saya berangkat karena rasa keprihatinan yang begitu besar, Pak. Saya siap karena berangkat dari rasa semangat yang kuat kepedulian terhadap Indramayu. Karena terpotret hari ini Indramayu itu selama perjalanan pemerintahan sekarang bukan stuck lagi, Pak, tapi mengalami kemunduran. Mengalami kemunduran, bahkan ngoceh-ngoceh hebat, bukti banget, fakta lapangan banget. Ini mengalami kemunduran. Contoh, di dalam Undang-Undang 23 penyelenggaraan pemerintah itu sudah digariskan antara eksekutif dan legislatif. Sekian makanya mobil bae lamun nganggone busi papat kah kita sering bercerita beli papat sing jalan loro sempurna beli mobil mangkat lungan. Beli sempurna. Hari ini pemerintahan sekarang dipertontonkan kepada masyarakat sendiri. Undang-undang digariskan penyelenggaraan antara eksekutif dan legislatif ternyata terbelah jadi dua. Artinya sudah dipastikan status perjalanan pemerintah dalam tidak baik-baik saja. Ini Pak, ngomong kita wong Indramayu mah gemes Pak, gemes ngelana jagat Indramayu. Kula jujur gue gemes. Karena apa gemes? Bisa merasakan kegemesan, Pak. Kita bubleto. Saya pernah mimpin 10 tahun jadi kumuh, Pak. Lagi pegang. 10 tahun saya pernah menjadi kepala desa. Jadi kumuh lebih berat ketimbang dari bupati, Pak. Kenapa? Karena sentuhan langsung antara aku karo rakyat. Yang mau bakal misalnya kursi sing gelo ka Pak. Mulai bakal gelo ka lah kabature rakyat dewek ka. Bener besok kita kenal. Artinya dari ku itu beban moral kuat, Pak. Saya sudah merasakan sendiri. Mulai ketika zaman lagi kelingan beli, zaman bantuan raskin. Data muncul perubahan tiap tahun, ternyata bantuannya dirubah jadi bantuan langsung tunai duit ya Pak. Demo RT kan belanja kabeh, karena langsung. Gede dia pasti kepelayu waktu semua Pak. Ingat ke zaman BLT, ada eling-eling. Ada kepelayu Pak. Karena langsung benteng itu bupati demo pirang truk bagi menang baik pendopo. Harusnya ngalang-ngalangi polisi, bener belum? Jadi satu merasa prihatin, merasa ada kegemesan dalam kondisi Indramayu hari ini yang seharusnya tidak seperti ini. Kenapa tidak seperti ini? Nyong kula dari Indramayu 10 tahun, baru duit, baru potensi, kurang duit dihadapkan dengan kebutuhan masyarakat. Kula di provinsi, baru duit. Saya sudah tahu waru lebih duit lah waru kanggo kena ini duit kanggo lunganin duit. Tapi hari ini ya tidak sesuai dengan ekspektasi pikiran kita. Kenapa kemarin mungkin sampean masih ingat ketika perjalanan masa-masa kampanye kita pasangan Nina Nuki si ngomandoni Luki kan pula Pak.
Jadwal Luki kula sehari 15 sampai 17 titik kampanye Luki kula sudah di komando langsung lapangan. Pas itu tujuan ini kula ketika nanti berangkat di 2004 maka jagung sana kita siap menapa Luki itu loh sing tak siap nane kula. Selamat siang, sore, Bapak Ketua Sukra, monggo. Bapak, kula sebenarnya sudah mempersiapkan, cuman lagi-lagi orang yang disiapkan tidak mau, Pak. Bulan ini ya artinya hari ini Luki bahkan dalam kita dia bisa ngomong eder. Karena pulau sulus-sulus Luki sesungguhnya Sirah maju ya belum Pak, Sirah maju ya belum Pak. Saya sebenarnya pengen Pak. Cuman karena maukah memang ketika bahasa Luki penjoliman itu tidak juga. Luki bener beli juga, Luki salah tidak juga Pak. Karena Luki juga salah satu dari orang yang dikorbankan. Jadi pekorban politik sebenarnya Pak Luki. Dulu penjoliman, jadi Luki membangun narasi. Jolim juga salah. Nah, kalau ngomong Luki terang balik lagi Pak. Sampai kena membangun narasi itu salah penjoliman, karena penjoliman jar kita. Sampai Mas Luki sudah mampu menghipnotis rakyat Dermayu, sudah berhasil jadi. Dengan narasi dolam. Sebenarnya tidak ada. Cuman Luki jadi korban politik dikorbankan oleh Ono Surono, terus jelas Ono. Setelah cerita Madawa Pak. Karena Luki ini wong nafsuan, artis menang nang kita, terus kita gak maju sing PDIP, terus konon lah kasarnya mah, mulai minggat. Menurut kita selamat, hari ini maju aman, lu pusing. Sing seroyok kemana pengen maju kita. Partai Pin gebrak, tutup, Partai Pin gebrak, tutup. Dan oleh orang kursi. Tinggal Luki bisa selamat ketika mungkin nanti nyawel maning berpasangan juga bisa. Itu pun Luki ini lawan gelap ngomong dari uang. Ada dua hakim ya seluruh partai sejen baik maju. Kan Pak. Jadi sesungguhnya monggo. Jadi sesungguhnya saya itu berangkat dari rasa keprihatinan yang begitu besar, kepedulian terhadap Indramayu yang hari ini terpotret tidak sesuai dengan ekspektasi pulang ewer-ewer ngawon di tujuan ini pimpinan Indramayu ini sok kira-kira lebih bagus, lebih maju. Persoalan yang lapak bahwa silaturahmi ke masyarakat potret menjeritnya pribadi aneh jeritnya berarti kudu jawabnya ke apa jawabnya ke apa istilah kamu kon Pak kan beragam ketika orang tani ini Pak banyu ini Pak benar Pak harusnya itu dijadikan dasar mikir pemimpin bagaimana kita dikonsep terhadap pemerintahan. Oh bocah nom-noman, ada sekolah pada nganggur, pimpin kan bocah nganggur kira mentas. Masa belum bareng apa? Enggak tahun sekolah atau kenal lulusan setiap SMA, SMK berapa ribu anak didik kita. Sing mampu bisa kuliah, sing belum mampu pada nganggur. Apakah lahan kita tidak punya? Oh ada Pak. Lahan kita pun tinggal bagaimana kita mendekatkan kira-kira bisa kan aturan digawe gitu Pak perata tarik investor dari sekian anak didik kita dari anak-anak kita yang nganggur mungkin beli anak kita gelem pada kerja pabrik kabeh ya tidak juga Pak ayo contoh misalnya sampai bisa bohong semene nganggur kabeh
kerja pabrik, mungkin belum semen Pak gelem kerja pabrik. Ya harus beli gelem Pak. Bener. Dulu itu tugas pemerintah. Bagaimana yang tidak mau kerja pabrik? Apa mereka supaya tidak nganggur? Tugas pemerintah. Menyiapkan segala sesuatu untuk masyarakat itu tugas pemerintah. Karena pemerintah sudah menggariskan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 wajib hukumnya mensejahterakan bencana. Setiap warga negara berhak mendapatkan kehidupan yang layak. Nah itu. Kalau persoalan segala sesuatu kekurangan anggaran apa? Maukah? Kula ngerti caranya nyengget sekarang provinsi. Jaluk dulu teh ganggu remayu. Apa maning lamun kula jaluk ning Prabowo, Pak. Masih si anak kayak dewek nangis jaluk dilupahi. Ya lupahi lah, Pak. So bayangan, Pak. Nyuruh Cipancu dengan 700 hektar waduk sedimentasi lumpur sepira kedangkalan Pak. Segini sih manfaatnya sama BBS Citarum Pak disewa kena oleh. Tapi petani apa ketika butuh bahan langka? Langka. Bayangkan kalau itu dinormalisasikan kembali, berapa juta kubik debit air bisa tertampung, bisa menghidupi para petani, bisa memenuhi para petani, dan juga tidak menutup kemungkinan bisa juga menjadi destinasi wisata. Apakah diciptakan bentuk wisata apa? Serba bisa. Akan menjadi multiplier efek ekonomi. 700 hektar lamun banyune jero mungkin bisa sampai dupai lahan pirang kotak kerambak belum tempat iwak di Kolber Pak perempat tinggal rumah bener nih Pak lo urip Pak urip kedalaman sekian meter ke dalam itu Pak bisa sak 3 Pak kerambak kula ngecek waduk yang ada di Ciberut di Cianjur Pak Cianjur itu satu kerambak apung itu sampai 3 sak Pak dari sekali panen bisa 10 ton Pak luar biasa. Jadi ketika pengen ngecek mana mau ke perahu dan luas sama tinggal ketika singkirnya sampai ke gimana kudu perahu hanya bisa ciptakan untuk ekonomi rakyat. Banyak yang bisa harus kita ciptakan, kita tumbuhkan untuk ekonomi rakyat Pak. Loh hari inilah kasih gelem berbuat berbuat itu desa Pak, dekane pusat ya. Pusatnya di pernah disentuh, ya masa digawe-gawe ya. Masih jurusan Pak. Menurut setiap kula rapat di kementerian Pak, jangan pernah bicara persoalan kewenangan ya kita. Bakal provinsi kabupaten. Bahkan itu kewenangan pusat terus kita diem Pak. Itu bisa terselesaikan. Wong pusat Pak Keburu kayak Citarum setengah hati Pak. Ketika petugas camping ngomong juga setengah hati karena mau kan oleh duit. Gimana bisa benar? Ini persoalan. Makanya lagi-lagi saya bukan merasa pintar tidak Pak. Cuman saya tidak pintar. Cuma ngerti. Makanya pemimpin publik itu harus memiliki modal dasar pertama bukan pinter dikit Pak. Sing ngerti dikit, sing gue kepekaan. Bahkan wong peka lahir pengertian, ngerti nih masalah. Karena tingkat sensitivitasnya itu terbangun. Beda wong pinter tapi beli peka. Masa bodoh Pak. Masa bodoh. Nah, mungkin disitulah letak persoalan. Kami sudah pernah mengalami jadi kubu sehingga ketika dalam persoalan sekarang seperti ini kan gemes mungkin yang teman saya dermayu merasa mau dermayu kebetulan bulannya dia bapak dari presiden Pak so bayang berangkat ke kandang haur Pak
ilir bulak sok. Setiap persoalan masalah banyu tandur ya sok pasti ngomong kaji kasar. Bener Pak. Yang kita udah di papan dari Dewan Kanak provinsi, tanggung jawab pemerintah daerah. Markan pula Pak, boleh cak. Karena persoalan abrasi terus-terusan, tanggul jebor banyu asin nanjak. Ini bisa tanggul berapa ratus hektar. Siap pula coba selamatkan sih masih bisa diselamatkan. Lamun pula dipai mandat Pak. Mungkin boleh pula jaluk kucing nak gelontor Pak ika urusana ke pinggir laut. Mungkin Pak. Sebab jauh sebelum saya dikasih dikasih ruang untuk maju, saya ngomong Pak Muzani, Pak Muzani wakil MPR, Sekjen Gerindra kasih sering TV baik ya cuma lagi sibuk Pak ngurus menteri pas pada mateng rono Pak, lagi lisus wong tamu San sira rumah kamu sira gelem maju sira jadi bupati tak kirimin duit ku beres ku laut ku ajak yang kono demi Allah Rasulullah itu dulu anak kita kirim macam-macam Pak dulu artinya apa? Karena duit percaya nih ulana kono gue pas benar. Dari sekali lagi Bapak sekalian 2024 di tanggal 27 November akan ada hajat yang kedua kalinya, yaitu pilkada pemilihan kepala daerah. Ending dan puncak tujuan akhir bukan untuk memenangkan itu saja. Ending akhir bagaimana mengantarkan kader menerima mandat rakyat bisa menyelesaikan masalah itu yang terpenting. Makanya hanya di pundak sampean kabeh ya. Ketika pilkada Indramayu kita bisa menangkan dan yakinkan kepada hati bahwa Bapak kita harus dua modal dasar kita kemenangan sudah 70%. Walaupun itu pilpres 70%. Kalau kita pangkas tinggal sisa 50%, berarti kita sudah punya modal 35%. Wingi 716.000. Ketika tinggal karo separo wis oli 300 sekian ribu wong Pak. Jadi yakinlah, asal sampai semangat, percaya 2024 adalah tahun Gerindra. Dari awal saya sudah sampaikan 2024 adalah tahun Gerindra. Saatnya Gerindra bicara. Saatnya Gerindra bicara. Demi untuk rakyat kita. Jangan berpikir kita semangat berjuang karena wis kasan pun dari presiden, bupati atau dari wakil bupati. Tapi semangat kita berjuang hanya jadikan sebagai wasilah saja. Wasilah untuk menjadi fasilitator bagaimana kira-kira lebih baik lebih maju. Karena persoalan Indramayu sangat kompleks Pak. Persoalan sangat kompleks lagi-lagi. Sementara kita dewek Indramayu itu kabupaten sing kalah potensinya kalau daerah-daerah bakal ngejak diukur sugi-sugian potensi. Wih, Indramayu luar biasa Pak. Indramayu karena belum dimaksimalkan. Terlebih-lebih Dermat bukan 60% ekonomi mati terbunuh karena Cipali. Harusnya pemerintah bisa segera melakukan sebuah terobosan. Karena Dermayu bengen, sedurunge anak Cipali itu salah satu kabupaten singgahan kan dilalui. Pada liren belanja.
Setelah tol Cipali jalan, lah Kabupaten Mandek kalau tutup ke ekonomi Dermayu dengan jalan. Pemerintah sudah lakukan terobosan. Apa kita? Oh, Dermayu Singgahan tidak ada. Jadikan kabupaten tujuan. Kira-kira anak-anak bisa tujuan ini yang Dermayu. Ya bakal diciptakan menjadi kabupaten tujuan. Udah sini Delang, ini Delang apa? Tidak ada apa-apa Dermayu. Makanya wong anak-anak kula dari dewan Dermayu 10 tahun, Nimprok 5 tahun. Bahkan setiap berkegiatan Pak, ini studi banding, studi komparatif, rapat komisi mencari referensi apa yang harus dikaji, apa yang harus dibahas. Setelah itu serahkan kepada staf, tolong cari kabupaten atau provinsi yang memiliki kesamaan potensi yang sama dan persoalannya sama. Kita contohnya kabupaten Puncak, nak kuwun. Milih ini Pak, milih sing apa provinsi sing akeh wisata Pak. Karena setelah kegiatan selesai kan bisa jalan-jalan Pak. Ketika misalnya kabupaten Sumatera, daerah Sumatera, anak wilayah kabupaten pengen berkunjung Dermayu, ya males. Langsung Delang wis pragatan wis mulai wong anak males tekanin Dermayu Pak. Ini Pak. Makanya pula punya keinginan salah satu misalnya sepanjang pesisir laut di samping pokok ya bagaimana para petani nelayan. Tapi itu juga bisa dieksplor bagaimana untuk diciptakan menjadi wisata bahari Pak. Dengan skala nasional bukan skala lokal Pak. Hari ini masih lokal. Kenapa? Karena kemampuan dia. Ajaklah investor suruh masuk, ciptakan daerah Indramayu, pinggir laut, kira-kira menjadi wisata bahari yang memiliki kapasitas wisata nasional minimal, ya, supaya wong anak-anak bisa teka, berkunjung Dermayu, nginep Dermayu, anak sini Delang. Tuh, wong makanan Delang pasti jajan Pak. Artinya urip kabeh Pak. Urip kabeh daerah. Ekonominya urip. Dermayu pendapatannya pasti anak. Hotelnya bagus-bagus. Sekian hotel siapa? Dalam hotel Handayani ya Suker, Prima ya Suker, ya mohon maaf, lihat dulu dewan yang Diwani Pak. Diwani. Tapi hotel di Sukabumi Grand apa kan sing pinggir laut Pak. Semono angker keceluk angker ning kamar 308 ana ritual Nyiloro Kidul. Kayak berkunjung angker Pak. Karena sana sini 7. Mungkul amit-amit mau 19 sing rumah berdiri. Jadi bagian kurung hotel sing biasaan bae sering ramai. Masih sing ramai ku warga beli. Ramai kira-kira maksudnya laka masalah. Ya cuma Pak, bayang nambah nancak kelip dari cerita sejarah. Nancak kelip anak tumpeng suguhan. Mau kemana itu? Mau ke lantai 3 kamar 0308. Ada apa? Ritual sih Pak, Nyiro itu. Ciu. Wong ayu-ayu Bu. Demi Allah ayu-ayu. Bocah menong. Ar buat kula ku kiai ar apa kono. Dirukun ku mengganu manune ku apa Bu kuncinya gua apa? Alusan loro. Ning kamar 308. Pak aja dipercaya. Setelah mangan sore, dewan KB ku sepatu bubar kabeh Pak. Lu tempat hiburan Pak, karaoke sampai jam 1 bengi. Pulang nembang ya joget bisa sampai serang. Nang pegel balik ke turu Pak. Pas kabarane kula ambene kan loro Pak. Ambene loro jejeran tapi kalau ambene udah gede siji loro Pak. Pikiranku orang itu Pak, rencana pegel. Jadi pulang pas pulang kan ora sok kari-kari beceng. Dari beceng tertundang sebelah. Peluk ngono Pak. Nah, kalau turu, pas ngambil gelir, wah anaknya soleh baik. Lamun blegen tepung waduh pribin bakal, wah ketabak bapak kan. Semuanya. Jadi kembali lagi Pak. Jadi saya menaruh harapan Indramayu ke depan harus lebih baik dan maju.
dan jauh lebih maju untuk mengejar ketertinggalan yang hari ini sesungguhnya kita masih di garis paling bawah, Pak, dari indeks pembangunan manusianya, Pak. Ya, karena persoalan sangat kompleks ketika bicara bagaimana mengatasi kemiskinan. Miskin dari ekonomi, daya beli, ya kan, lemah dari daya beli. Dan amat sangat luas Indramayu, tapi masyarakat kita masih banyak yang tidak sesuai harapan untuk menyebut apa yang ada di Indramayu. Saya tidak merasa pinter, saya tidak merasa cerdas, tapi insya Allah dengan kepekaan kita belajar dari UU dan belajar pernah Dewan 10 sumber-sumber keuangan pula ngerti, insya Allah saya akan bisa mengelola itu. Insya Allah saya bisa. Ya. Dan sekali lagi saya minta tetap semangat terus untuk menjemput kemenangan 2024. Setuju nih, Pak? Nah, Bapak setuju pula kata Bang Salah. Bang Salah. Bang Salah ini dengan kelingan beli dapat boleh ngetik mau Pak. Loh, ya kita ke Jerman gawe klip Pak, lagi nyanyi terus. Kabaran itu lah 2 studio dewe kita menganggu kan nyanyi. Masalahnya beda adalah untuk menyemangati nih saya titipkan pantun untuk Bapak ya, mengukir kayu dari jati. Cakep merameh boleh. Mengukir kayu dari jati, jati simpati di bawah Kanjeng Putri. Oh, konon. Aja kayak pikir ayo milih bupati, bupati sing dipilih Kasan Basari. Oh. Siji maning, Pak. Siji maning. Numpak perahu berlayar ke Pulau Seribu. Bidadari turun gawa upeti. Baka Dermayu pengen maju, Kasan Basari singkong batu. Hari lagi lembaran mau pula ke bangsalan orang. Arum maris dari kota Banjar, ketupat sawo DKD Pak Raden, duduk Anies, duduk Ganjar, Prabowo sing jadi presiden. Ayo muter-muter. Dan itu saja barangkali penyampaian dari kami. Mangga kita sambung dengan seri berpikir, Pak, untuk Indramayu. Ayo kita sharing berpikir. Syukur sampai bisa memberikan masukan untuk referensi kita agar apa yang nanti ketika saya mendapatkan mandat, maka bisa dijadikan kebijakan-kebijakan yang harus dilahirkan untuk masyarakat. Karena saya membuat moto Indramayu dudu martabat, dudu Indramayu apa? Saya membuat jargon Indramayu humanis, Pak. Mungkin jauh dari pikiran batur-batur. Indramayu humanis itu, Pak, yang melatar belakangi dari filosofi kepemimpinan yang bisa memanusiakan manusia. Ini kono Pak. Awal pemimpin yang bisa memanusiakan rakyatnya, maka akan bisa pula melahirkan kebijakan untuk rakyatnya, Pak. Pola pertama yang dibangun adalah harmonisasi. Hak pertama, harmonisasi. Tidak ada level bupati, wakil bupati, sekda, dinas, tidak ada. Yang ada adalah kita dibangun bersama-sama bekerja untuk Indramayu. Ini Pak, bahkan misalnya kita bupati, wah godek-godek mau yang didadati. Iya, maka saya bentuk humanis itu, filosofinya memanusiakan rakyat, bekerjanya kita bekerja bersama, tanpa ada batasan, oh kita bupati, wakil bupati, sekda, tidak ada. Kita sama-sama bekerja untuk Indramayu. Itu seperti itu Pak.
Jadi mudah-mudahan tujuan kita tulus, Pak. Dulu karena ngejar nafsu, bakal ngejar karena nafsu akan lahir menjadi kepemimpinan yang sombong. Udah pasti itu rumusnya. Ya, bakal ngejar sesuatu dengan ambisi, maka lahir kepemimpinan yang ego kuat, Pak. Maka insya Allah saya dengan bekal pengalaman yang sudah saya alami, minta doa restu dan minta dukungan, tetap Bapak semangat. Yuk kita bantu demi rakyat Indramayu dan juga Pak Prabowo dalam mengimplementasikan program-programnya untuk rakyat Indramayu khususnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Haji Kasar telah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya yaitu session sharing dialog, Pak. Barangkali ada yang mau disampaikan kepada Pak Haji Kasar atau pertanyaan apa, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Haji Hasan Basari dan saudara-saudara. Saya dari Anjatan Utara, Pak. Nama saya Sugenda. Bahwa saya berpesan kepada Bapak selaku bakal calon bupati, bahwasanya nanti ketika Bapak nanti menang dalam pilkada 2024 dan dilantik jadi bupati, saya harap begini, Pak. Ada pesan kira-kira sebagaimana amanah Permendagri nomor 20 tahun 2018, yaitu tentang pengelolaan keuangan desa berasaskan transparansi, Pak. Dan kami mohon kira-kira nanti kalau Bapak jadi bupati, kira-kira melalui tangan Bapak ini kira-kira apa yang diamanatkan oleh Permendagri itu sebagaimana APBDes nih, Pak. APBDes nanti kira-kira bentuknya itu transparan, Pak. Jadi kami selaku warga masyarakat tahu pengelolaan keuangan desa yang dikelola oleh pemerintah desa. Dan selanjutnya, Pak, kami selaku warga masyarakat tani, sementara ini, Pak, menurut kami mekanisme penyaluran pupuk niki jare gula gini rada ruwet gini, Pak. Permasalahannya mana, Pak? Melalui RDKK terus mono wis anak ini, Pak. Harga eceran tertinggi iki masih dilarang nabae, Pak. Jangan semono galaman hete misalnya kah 200 selawe kanggo orang. Terus 230 kanggo Polska. Ya ditambahlah misalnya sing 200 selawe 235. Aja 250 kanggo Korea. Terus 260 kanggo Polska. Jare pupuk maukah pupuk bersubsidi barang dalam pengawasan pemerintah? Kalau kadang-kadang sok mikir, Pak, barang dalam pengawasan pemerintah ini sing ngawasi kan boten, Pak. Jadi kayak kula wong tani ki, ya Allah wis karuan kangelan luru pupuke. Wong tani sing paling akeh ki, Pak, jatah itu mung 2 hektar. Jadi kayak ya mending lah mau sing 2 hektar, daftar 2 hektar berarti kecumponan lah. Iki bakanya sing luwih sing 2 hektar. Melas tonon gak, Pak. Wis kaya wong ki ana ning RDKK ki, Pak. Maaf bisa. Ning RDKK kanggo nyumponi mawon gini, Pak. Nyumponi dalam artian kira-kira pot kanggo misalnya Desa Anjatan Utara semen hektar nih. Jadi kadang-kadang RDKK fiktif gitu, Pak, sing akeh iki. Jadi maukah sing beli nyawa mancing ning RDKK? Sementara sing nyawa ana sing beli mancing. Iki tukune ki, Pak, jare pupuk bersubsidi ki. Ya Allah Gusti, 350. Ora ya ngono, Pak. Ya niku. Wow, Mak. Mending arena. Iki kadang-kadang ki kula ki sok mikir ki jare langka.
hari bengi digawane ning mobil. Arepan ngomong priwe, orang ngomong priwe. Kula ki ngadu, Pak. Meng BPP dudu kewenangan kula, Pak. Mendi maning sundreang ki kudu nek ditakon iki. Pekanten kula cak dong. Yen bila taufiq ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Yana, ayo, telu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula hormati kangge Bapak Haji Hasan Basari calon Bupati Indramayu lan sejajarane lan kula hormati rencang-rencang pengurus saking ranting masing-masing. Kula saking Desa Bogor, Kecamatan Sukra, wakili rencang-rencang. Punten kula nambahi masalah, kula keluhane tentang masyarakat itu masalah pendidikan agama. Kula cemburu kalian pendidikan apakah dinas formal artose kata madrasah teng daerah kula itu ya otomatis pada bangkrut lah. Kaitannya mas ya ini atau ustadeku kayak masalah ekonomi. Kayak ekonomi itu belepotan Pak Haji artose kadang-kadang cemburu rebutannya tumpeng bakal masalah ning perkampunganku. Karena apa? Langka maning. Nah otomatis di antara ustad-ustad itu ya paling pada dagang, yang di antara kula pada dagang ngisi warung artose ya wira wira swasta. Nah kula nyuwun aku pangapunten teng Pak Haji tulunglah artose di kedepane masalah KDT menindaklanjuti Paluki Hakim karo calon bupati sing sengen janji mau muluk-muluk walhasil nol sampai rencang-rencang pada demo masalah guru-guru FKDT kula ku diantara des pengurus MWC NU Sukra lan kula FKDT Kecamatan Sukra ya jam kata bertumpuk-tumpuk cuman hasilnya ya lapangan mekoten dados lamun ning ustad lokal rebutan itu tumpeng karena cari ketumpeng sih mekoten dados nyuwun di laka penghasilan saja nih dados ya dulu saking buka kartunya dewa emang iku keluarnya sapa maning lamun orang semikirna sing dua wilayah mekoten ya Pak Haji ya nyuwun di atau saya lamun programnya Paluki dilanjutnya kan sae mekoten saking pula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup? Masih 5 menit Pak. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak calon Bupati kita Indramayu khususnya Bapak Hasan Basari. Perkenalkan saya nama Suhemi Johan Effendi yang notabene kata Bapak Ketua mah jadi sekretaris Pak. Di sini sesuai dengan pendidikan di kader politik, kami sharing beberapa teman-teman bisa dikatakan mewakili Pak. Kami supaya bisa dilihat oleh masyarakat banyak, dalam arti bukan kesombongannya atau ke apa namanya itu. Kami ingin bisa dilihat masyarakat banyak bahwa di setiap ranting atau PAC punya semacam klan sekretaris. Jadi bahwa Gerindra itu ternyata ada loh di pelosok. Bahwa Gerindra itu ada semangatnya di akar rumput. Itu untuk pendidikan politiknya. Nah, karena kita ingat ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karso tutpuri handayani jer basuki mawa beya. Nah, yang keempat ini Pak, yang di garis bawah jer basuki mawa beya yang kami selama ini sering disinggung-singgung teman-teman ini gimana caranya. Untuk itu kami mohon maaf, bimbingan dan tuntunan Bapak dari DPC, semoga PAC di Dapil 6 ini mantap dan kuat sehingga dalam membina di ranting-ranting akar rumputnya pun semakin bagus dan kuat.
Nah tadi beberapa teman, salah satunya sudah mengungkapkan tentang pertanian, tentang pendidikan anak. Kita juga prihatin Pak, yang namanya akhlakul karimah semakin sini semakin nggak karuan. Mudah-mudahan Bapak bisa duduk nanti di kursi bupati dan bisa merehabilitasi tentang akhlak, sehingga Indramayu ini bisa jadi satu contoh akhlakul karimah di Indonesia. Untuk itu Pak, kembali lagi tadi ketika Bapak bicara tentang di Indramayu ini apa sih yang bisa dilihat, itu memprihatinkan Pak, sangat. Kami orang Gantar melihat Wadukan Cipancu Pak, yang konon notabene 700 hektar, itu seperti Bapak tadi, kalau disulap menjadi destinasi wisata itu luar biasa Pak. Mungkin di tengahnya bisa dijadikan pulau-pulau kecil, mungkin ada Kalimantan, ada Sumatera, sehingga di sana bisa jadi destinasi wisata yang luar biasa Pak. Belum dari Kerambah Apungnya tadi. Saya yakin sekali itu Pak. Nah, untuk itu Pak, teman-teman, kita kuatkan di akar rumput agar Bapak Hasan Basari bisa menjadi orang nomor 1 di Indramayu. Itulah salah satu keluhan Pak yang disampaikan oleh teman-teman. Sebetulnya banyak sekali Pak. Mungkin di agenda pertemuan lain akan terbaca kembali. Itulah yang bisa kami sampaikan. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ada 3 masukan yang coba ingin saya sharingkan. Pertama, bukaan pemekaran pemerintahan desa. Memang itu sebuah keharusan Pak. Itu sebuah keharusan. Cuman hari ini yang kita terkadang miris Pak, penggunaan anggaran. Ketika sudah di-plotting anggaran, sudah dimusyawarahkan dengan komponen masyarakat, lembaga-lembaga masyarakat yang ada di desanya, ini bisa tergeser karena ulah pemimpinnya sendiri Pak. Sok bayangkan, yang namanya desa terang itu anggarannya anggaran desa, programnya program pemerintah kabupaten Pak. Makanya hari ini kalau ada audit besar-besaran, singarannya kena AB Pak, kena AB Indramayu. Kenapa kena? Ketika katakanlah benar dalam pelaksanaan ini, benar, tapi merubah status kebijakan tadi yang tidak sesuai dengan plafon hasil rapat plotting anggaran sudah disepakati, itu sama halnya dengan penyalahgunaan wewenang. Apa mani program kudu programnya kudu. Ketika anggaran dikopiin, ternyata bupati menitipkan, yaitu dengan desa terang, anggaran ini sweet tarik digunakan kepada program bupati. Berarti ada yang rugi Pak, yang dirugikan masyarakat desa itu sendiri Pak. Nah, salah satu temuan penyalahgunaan wewenang. Kowo tidak bisa berbuat apa-apa untuk hari ini. Bulan itu ulah kadang-kadang terus hari ini kita bisa mengadaptasi dulu. Kowo bingung hajar, Pak. Tapi insya Allah Pak, karena ulah punya bekal mantan Kowo, insya Allah dalam melakukan pembinaan dari hati, insya Allah lebih menapa. Insya Allah Pak. Makanya saya minta doa restu agar pulang mendapatkan mantan. Satu. Yang kedua, persoalan masalah pupuk. Sebagaimana yang sudah dijanjikan oleh Pak Prabowo, mungkin setiap tahun kita mengevaluasi, pemerintah juga. Hari ini pemerintah bukan lagi mengevaluasi karena kepemimpinan yang sama. Sekarang ada perubahan kepemimpinan dari Pak Prabowo ke Pak Prabowo. Temuan hari ini apa yang disampaikan tadi persoalan pupuk itu ketika ditemukan kelangkaan, ketika ditemukan kekurangan, ketika itu persoalan mahal,
karena banyaknya birokrasi yang diputar-putar, Pak. Nah, maka Pak Prabowo akan diminimalisir persoalan regulasi supaya petani tidak dibingungkan dan langsung untuk mendapatkan pupuk itu satu. Yang kedua, ketika temuan-temuan kekurangan pupuk, sing 2 hektar masih bisa, persoalan itu bukan cukup di situ, Pak. Sawah kita di Indramayu itu tercatat 124.000 hektar itu yang disubsidi sesungguhnya, Pak. Jadi yang tercatat itu kadang-kadang ada pengurangan pupuk, terus pupuknya kadang-kadang kurang, dituku nih petani-petani yang tidak terlindungi, Pak. Makanya saya juga kan nanti, kan ini kan kewenangannya pusat nanti. Artinya harus merubah kembali, Pak, pendekatan satu, pendekatan regulasi. Apa regulasi? Bagaimana untuk mengatasi petani-petani yang tidak terlindungi? Dia alasan, Pak, alas. Apakah mereka tidak menggunakan pupuk? Pupuk, Pak. Tunggu dengan dia, pupuknya tunggu dengan kene. Kan kalau giliran yang kene kanggo, pupuk sangat kanan. Ini, Pak, yang saya coba ketika saya nanti dikasih mandat, akan saya membuat surat kepada pemerintah pusat agar melakukan hal-hal itu. Yang kedua, tentunya ada pendekatan data. Kita inventarisir kembali ulang, baik sawah yang terlindungi maupun sawah yang tidak terlindungi, karena sama-sama membutuhkan pupuk juga, sehingga masyarakat tidak dibingungkan lagi. Yang terlindungi tetap pupuk harus disiapkan, yang tidak terlindungi siapkan. Ketika regulasinya ada, maka sama-sama diberikan subsidi. Itu. Terus yang kedua, persoalan kampanye bengen. Memang kadang-kadang pulang bingung. Pokoknya kalau saya terpilih, honor naik 1,5 juta, minimal 1 juta. Karena kemudian pula sih dikomando. Barang sekian boro-boro ngomong, kerja beli pada belaratan. Pak, bulan pula aku jujur, Pak. Pada saat dilantik 1 minggu, saya udah masuk ke pendopo, Pak. Tujuannya dulu jalur apa-apa, dulu jalur proyek, dulu jalur duit, tidak, Pak. Tidak. Hanya ngupai saran. Ibu Bupati, selamat ya sudah dilantik. Perjuangan kita sudah dibayar dengan kemenangan. Ibu sudah dipercaya oleh rakyat Indramayu. Tunaikan tugas ibu sebaik-baiknya. Tapi sing amat penting, Bu, waspada. Di luar sana sedang memotret kita. Kalau kita sudah terpotret karakter maupun gerak langkah kita, paham dengan kita, mereka masuk bukan memberikan saran yang baik, tapi akan memecah tentang program-program kita pelaksanaan. Jari kita buka, ngomongin bupati langsung, berbalik ngomong mengeluki, Luki, sirah hati-hati. Pertama juga mau selamat, hati-hati. Sirah bisa dimungkinkan tidak difungsikan oleh Nina, oleh bupati. Bang ngomongin Luki, pulak konon. Oh bisa ya ketua, oh bisa. Karena Sirah maju duduk karena niat dari hati. Sirah maju karena diajak Nina mengendos. Tindak nang Gerindra, Sirah maju. Ya ketika Sirah menuntut apapun ke Nina, sederhana. Udahlah lu aja nyalon orang saya yang bawa. Sederhana, dia aja duduk. Jadi pula ketika itu terjadi, menjadi masalah. Sirah dan Ibu Wakil Bupati dipilih rakyat, sama-sama dipilih rakyat, pertanggung jawabnya tetap kepada rakyat. Duduk manis nih. Persoalan politik, biar saya yang bermain-main politik. Gerindra masih solid untuk membemperi lu. Bukan kita berita mengenai hoax, boleh cek langsung omongan kita. Perjalanan itu terus bergulir. Ya. Pecahlah ono karo Nina belarat. Ono maji mengeluki, ngomongnya ngeluki laporan kita. Ketua, saya diminta Pak Ono untuk maju pilkada 2024 dari PDIP. Gerindra diuntungkan, ini bahasa.
tersangani pula salah logis pikiran mengono. Diuntungnya nanti Mak Gerindra ketika jadi wakil, lama sih ada bupati, bupati siapa? Ya bupati PDIP dulu, bupati Gerindra. Apa kita bangga ada di wakil bupati? Orang nafsu sendiri, orang ambisi. Tunaikan tugas sih rasing benar. Aja ikut ya soal itu. Ulah lupa. Jadi Pak Umar lu udah di bupati, ayo tak lu, bocah nom masih. Ulah kita. Nah, setelah itu saya berangkat ke Jakarta. Lu kita gawa tak ada nani wakil gubernur DKI Jakarta, Pak Arija. Arija tolong lupa saran. Ayo masukkan Pak Arija. Di kantor DKI mana? Terus selesai balik, terus pulang ngomong, ketua DPC Gerindra pegang ya. Tak seranan sirah ya, tamu kepimpinan partai ya. Biar kita lah di provinsi jari pula. Demi nggak luki mani supaya aman nyalon kita. Jari dewek tak kita. Yo. Terus kita dipanggil Ono ngomong emang kok masih jari luki. Kita balik luki hati-hati. Ono lagi bermain propaganda politik. Alatnya sirah masuk dalam pusaran konflik Ono maka ada korban. Luki beli nurut, bupaning kono luki beli nurut yang gula tuh merasa menang karena kita artis akasing milih wes kita mah kan Nina udah terus kae karena mulai luki orang terus muter seolah-olah kampanye curi serta hajar Nina bledung belara kan orang beli Pak pun cerita sesungguhnya kita. Jadi kembali lagi, jadi boro-boro memang itu program bisa ditunaikan, bisa diimplementasikan di peratan. Insya Allah saya sadar betul pentingnya tentang pembentukan karakter, pentingnya tentang pembentukan akhlakul karimah itu amat sangat Pak. Saya bisa merasakan ketika berkunjung ke daerah lain, mungkin zaman pula sekolah, arane por guru itu dari daerah mana-mana Pak. Benar? Jadi mereka punya pengalaman bagaimana Indramayu Pak. Ketika saya berkunjung ke daerah lain, termasuk kita di Domong Pak. Pak Ji, pula pun pernah dari guru karena kan sekian tahun Pak bla 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 bla. Ningkana aku jadi terkenal RCTI asli Pak. Dulu gawe-gawe kalau ngomong Pak, asli Pak. Rangga cilik turunan Indramayu. Oh, bener tuh. Iki asli dulu kita gawe-gawe. Oh, salah sampean musuh. RCTI ini mah bener. Artinya salah sungguh. RCTI bagi masyarakat Indramayu itu rakyatnya cerdas, taat ibadah, itu yang harus kita. Ngomong. Dudurang kecil, rakyatnya cerdas, taat ibadah. Konon Pak, ya maklum aja kalah ngeles wih. Pak semono ning ya daging dari wong asli doang. Jadi insya Allah itulah menjadi bagian dari sebuah program keharusan yang harus diciptakan. Menciptakan itu tentu harus ada keseimbangan. Tidak mungkin bisa menciptakan didik anak kita bisa hebat, bisa pinter tanpa ada keseimbangan kesejahteraan dari pihak pendidiknya itu. Ya, itu. Nah, terus masalah pendidikan politik katanya Plang semenjak kita dari ketua DPC wis pasang Pak. Pernah sekali. Cuman setiap PAC ana Pak. Pengen. Kan maklum Pak PAC. Bakal PAC sing idealisnya kurang. Setelah pemilihan digoda aju kasang keluar mokono melu Marian Pak. Jadi plaknya nganggur. Bener deh Pak. Loh, mulanya kula titip karo para PAC. Kalau setia tunjukkan kesetiaan ini aja ndeleng kesetiaan itu ndeleng kasan. Kesetiaan kita tunjukkan kepada partai politik karena tujuan politik itu mulia. Bagaimana merubah tatanan pemerintahan baik pusat, provinsi, kabupaten kira-kira lebih baik karena semuanya adalah kebijakan politik. Loh, begitu. Jadi ajak godakin diasut gampang. Kasan bahkan misalnya bener
personal sendiri wis dipecat ning Prabowo, gak bukti sampai sekian kita masih dari ketua partai baik. Masih dipertahankan terus. Jadi makanya jangan sampai baik PAC maupun ranting saya titip, jangan ada dusta di antara kita. Setuju Gerindra harus merebut kekuasaan karena politik sesungguhnya adalah bertujuan untuk merebut ataupun mempertahankan demi merubah bangsa atau kabupaten ini lebih baik. Kan kalau Pak? Oh, satu masalah pelang. Yang kedua apa kana? Yang terus apa kana? Oh, Jerbasuki Mawabea. Ya, memang jare dalam wayang gak mengkono. Setiap perjuangan Pak, pengorbanan Pak. Saya hari ini sadar betul Pak. Ketika ingin merubah nasib Kabupaten Indramayu, bukan persoalan karena kasan pengen manggung harus jadi apa Pak. Tidak Pak, asli saya tidak Pak. Lagi-lagi kita bicara hanya sebatas kula kan nggak bisa dua putu. Bener Pak, kula wis cukup bisa kanggo mangan. Kalau kula fokus di Dewan Insya Allah dotok dan Dewan Maning Pak. Bakal fokusnya. Kemarin mungkin Bapak yang mengikuti perjalanan ketika menyampaikan pesan moral, saya nyalon untuk kedua kalinya di provinsi untuk menaikkan grip kita, mungkin ingat boleh ketika saya mengikuti untuk menyempurnakan rekam jejak politik kita. Kita dimungkinkan 2024 suruh maju ikut pilkada. Bener Pak? Kita ngomong untuk menyempurnakan rekam jejak politik kita. Sempurna 10 tahun jadi, Dewan Kabupaten Indramayu 10 tahun pula jadi, Dewan Provinsi pula jadi mana? Jare pula. Maka untuk kedua kalinya menyempurnakan rekam jejak pula supaya level pula, grade pula naik, harga pula ketika pula dijadikan calon bupati. Tujuan utamanya adalah bagaimana mengantar Pak Prabowo jadi presiden. Alhamdulillah sampean KB sama-sama saling bahu-membahu dan memenangkan Pak Prabowo jadi presiden. Bahkan di Indramayu kenaikan paling tertinggi di Jawa Barat Pak, untuk Indramayu kemenangannya. Maka sekali lagi sampaikan salam hormat kepada masyarakat dan terima kasih kepada Bapak sekalian. Yang pasti nawaitu kita, niat kita, ketulusan kita, semangat dari keprihatinan, semangat dari kepedulian demi untuk mengucapkan Indramayu lebih baik. Sebelum kami akhiri, saya minta Pak, saya minta setiap ranting, saya minta referensi minimal 1 tokoh masyarakat yang ditokohkan menurut sampean. Tokoh itu beli karena wonge sugih apa tidak Pak? Tokoh masyarakat yang jadi tokohan itu ketika masyarakat memiliki loyalitas, ana wong repot-repot beli geruduk barengan, bergaul barengan, apa mana misalnya itu barangkali orang yang bisa diikuti oleh lingkungannya. Untuk kita nanti bersilaturahmi untuk membentuk simpul-simpul Pak, supaya ketika calon akan pusing menentukan rute untuk silaturahmi ke masyarakat sehari 10 titik, maka tinggal tiga yang kono wis jadi rata jalan. Kalau Pak pentingnya Pak ya, jadi nyuwun pada Bapak dari sekarang balik bayang si A bisa ngelupak haji tak tarik mana kendolan supaya bulan nyuwun tuh sehat saya silakan pendekatan karo semua. Yang terakhir
Terus ya, yang terakhir kanggo hiburan ya, surprise Bapak Ibu-ibu ya, sebab hari ini ada surprise rezeki yang tidak terlihat oleh kita ya. Masing-masing kursi sing didodoki bapak itu anak catatan tulisan ini anak 5 kursi sing tercatat ya. Ketika dibuka kursi delengan longane anak tulisan ini GPK gawat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing ana tulisannya gak menek, GPK. Ayo. Sing kertasnya ana tulisannya GPK masing-masing baik. Ya. Langkah ngene. Duduk. Nah 5 menek, lainnya sing 5 tulisan anak 5 menek, kene menek, baris sing 5, GPK, duduk, anak tulisan ini, nah anak tulisan ini, ya pertama Ibu Sinten, Ibu Rini sing desa Anjatan, tulisannya bener kubah anak pak, kini nulis ya sebelumnya bocah pada mainnya tulis sih, pasangan yang kursi. Tulisannya ini tukarkan kertas ini dengan uang Rp50.000. Oh, ini bonus yang kita bu. Mangga bu. Ya, nah. Ini mana kan? Nah, iya. Oh, ke Madula kan? Iya bang. Bapak Dula. Kina tulisannya mana bener pak? Tulisannya tukarkan kertas ini dengan uang Rp100.000. Berarti 100. Nah, nah. Nenek jangan dikit. Nah, Anda beruntung, gimana tuh saya dewek. Anda beruntung kertas ini bisa ditukar dengan uang Rp150.000. Ini tukarkan kertas ini dengan uang Rp50.000 ya, Rp50.000. Nah, wis oma, oh iya, tukaran duit dengan uang Rp100.000. Nah, ya, selamat ya mau hiburan. Padahal mah si masangi kursi ki Pak Heri. Iya. Belum sekolah itu masangi anak pun. Baiklah. Dengan berakhirnya hadiah hiburan tadi, maka berakhir juga acara hari ini. Terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang telah memenuhi undangan kami dari DPC Partai Gerindra. Moga-moga pada berkah baliknya ya Bu ya. Segera dibagi maning better masyarakat nih karena gimana. Terus ongkos sudah balik masing-masing hubungi ketua.
Iya.